Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Jalan Bujana. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk membahas soal-soal di buku PR interaktif Matematika Wajib kelas 11 ya. Semester 2 kita akan membahas asesmen 1 yang bagian uraian B nomor 1 sampai 5 yang berada di halaman 9 sampai 10 masih berkaitan dengan diagram pencar. Langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Berikan 3 contoh pasangan variabel yang berkorelasi positif. Kemudian tentukan variabel bebas dan variabel terikatnya. Nah, di sini yang perlu diingat, korelasi positif itu berarti nilai X jika semakin tinggi maka Y-nya juga ikut semakin tinggi atau bertambah. Ya, variabel bebasnya bertambah maka variabel terikatnya juga bertambah. Di sini Ibu cuma memberi alternatif jawaban, anak-anak bisa mengembangkan sendiri ya. Ini jawabannya banyak sekali. Nah, di sini disuruh memberikan 3 contoh saja. Yang Ibu buat sudah ini ya. Yang pertama tebal buku dan harga buku ya. Variabel bebasnya tebal buku, variabel terikatnya harga buku. Jadi jika semakin banyak tebal buku, maka harga buku semakin naik begitu ya. Contoh yang kedua yaitu banyak makanan yang dikonsumsi dan berat badan. Variabel bebasnya banyak makanan yang dikonsumsi, variabel terikatnya berat badan ya, sehingga bisa disimpulkan jika semakin banyak makanan yang dikonsumsi, maka berat badan semakin naik, begitu ya. Untuk contoh yang ketiga, pengeluaran iklan dan penjualan produk yang termasuk variabel bebasnya yaitu pengeluaran iklan. Variabel terikatnya penjualan produk. Dari sini bisa ditentukan atau dibuat kesimpulan ya. Jika pengeluaran iklan semakin banyak atau semakin bertambah, maka penjualan produk semakin meningkat. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Berikan 3 contoh pasangan variabel yang berkorelasi negatif. Kemudian tentukan variabel bebas dan variabel terikatnya. Nah, yang perlu diingat jika berkorelasi negatif berarti jika nilai X-nya bertambah besar maka nilai X-nya berkurang begitu ya. Jika digambarkan grafiknya itu dari kanan bawah ke kiri atas ya, ada kontradiksinya itu ya. Penyelesaiannya, ini sudah dibuat 3 contoh ya. Contoh yang pertama, jarak tempuh kendaraan dan sisa bahan bakar dalam tangki. Variabel bebasnya yaitu jarak tempuh kendaraan, variabel terikatnya sisa bahan bakar dalam tangki ya. Jika jarak tempuh kendaraan semakin banyak, maka jarak tempuh jika jarak tempuh kendaraan semakin jauh begitu ya, maka sisa bahan bakar dalam tangki semakin sedikitnya. Ini kan kontradiksi ya, di sini semakin jauh, maka di sini semakin sedikit, jadi berlawanan maknanya. Contoh yang kedua, kecepatan kendaraan dan waktu tempuh kendaraan pada jarak tetap. Variabel bebasnya yaitu kecepatan kendaraan, variabel terikatnya yaitu waktu tempuh kendaraan pada jarak tetap ya. Jika kecepatan kendaraan semakin bertambah, maka waktu yang diperlukan waktu tempuh kendaraan pada jarak tetap itu sedikit ya atau kecil. Yang C, debit air keran dan waktu untuk mengisi bak penampungan air sampai penuh. Variabel bebasnya debit air keran, variabel terikatnya yaitu waktu untuk mengisi bak penampung air sampai penuh ya. Selanjutnya untuk soal nomor 3, salah satu faktor yang menentukan harga tanah yaitu luas tanah ya. Harga tanah beberapa tempat di suatu daerah disajikan dalam diagram pencar berikut. Nah, ini luas tanahnya itu variabel X, harga tanahnya variabel Y ya, variabel terikat, variabel bebas. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana tren data pada diagram? Yang B, bagaimana korelasi antara luas tanah dan harga tanah? Yang C, jelaskan pengaruh luas tanah terhadap harga tanah ya. Penyelesaiannya,
Kita perhatikan tren data pada diagram berikut ya, ini jika ditarik garis lurus berarti dia dari kiri bawah ke kanan atas begitu ya. Nah, seperti ini jika ditarik garisnya mendekati garis lurus ya. Sehingga dari diagram terlihat penyebaran data mendekati garis lurus sehingga tren data linier ya. Berarti untuk yang A tren datanya linier. Untuk yang B ya, dari diagram terlihat arah garis naik dari kiri ya, sini kan kiri terus naik ke kanan atas. Sehingga data pada diagram memiliki korelasi positif. Korelasi positif itu jika nilai X-nya bertambah, maka nilai Y-nya juga ikut bertambah. Selanjutnya untuk yang C, dari diagram terlihat makin meningkat variabel X ya, ke sini kan semakin bertambah X-nya. Makin meningkat nilai variabel Y. Begitu juga makin menurun nilai variabel X, makin menurun nilai variabel Y ya. Dengan demikian makin bertambah luas tanah, maka makin besar harga tanah. Jadi pengaruh luas tanah terhadap harga tanah adalah pertambahan luas tanah dapat meningkatkan harga tanah. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Salah satu faktor yang menentukan skor kedisiplinan siswa yaitu persentase absen siswa. Diagram pencahaya berikut menunjukkan hubungan antara skor kedisiplinan siswa dan persentase absen 15 siswa. Ini diagramnya, variabel X-nya persentase absen ya dalam persen, variabel Y-nya skor kedisiplinan. Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Yang A, bagaimana tren data pada diagram? Yang B, bagaimana korelasi antara skor kedisiplinan siswa dan persentase absen siswa? Yang C, jelaskan pengaruh presentasi absen siswa terhadap skor kedisiplinan siswa. Penyelesaiannya, ya, perhatikan tren data pada diagram berikut ya. Ini jika ditarik garis ke sana berarti dari kanan bawah ke kiri atas ya. Ini mendekati garis lurus. Nah, jika digambar kurang lebih seperti ini, jika ditarik garis lurus straight seperti ini ya. Dari diagram terlihat penyebaran data mendekati garis lurus sehingga tren data linier. Tren datanya berarti linier ya anak-anak. Untuk yang B, dari diagram terlihat arah garis turun dari kiri kanan atau dari kanan ke atas begitu ya. Atau sebaliknya dari kiri atas ke kanan bawah. Sehingga data pada diagram memiliki korelasi negatif. Dari diagram terlihat makin meningkat variabel X, makin menurun nilai variabel Y. Nah, ini kan berlawanan ya, kontradiksi ya antara X dan Y-nya. Begitu sebaliknya, makin menurun nilai variabel X, makin meningkat variabel Y. Nah, ini juga berlawanan atau bertentangan. Dengan demikian, makin meningkat persentase absen siswa, maka makin menurun skor kedisiplinan siswa. Jadi, pengaruh persentase absen siswa terhadap skor kedisiplinan siswa adalah peningkatan persentase absen siswa dapat menurunkan skor kedisiplinan siswa. Selanjutnya untuk soal nomor 5, diagram pencah berikut nilai ujian bahasa Inggris dan bahasa Indonesia 10 siswa. Ini nilai bahasa Inggris untuk variabel X, variabel Y-nya nilai bahasa Indonesia. Ini titik-titik dari diagram pencahnya. Ada 2 pertanyaan. Yang A, bagaimana tren data pada diagram? Yang B, bagaimana korelasi antara nilai ujian bahasa Inggris dan nilai ujian bahasa Indonesia? Jelaskan interpretasinya. Penyelesaiannya, dari diagram terlihat penyebaran data tidak berpola sehingga data tidak memiliki trennya. Ini kan jelas ya, dia tidak berpola, ke sana kemari tidak beraturan. Untuk yang B, oleh karena penyebaran data tidak berpola, maka antara nilai ujian bahasa Inggris dan nilai ujian bahasa Indonesia tidak berkorelasi. Berarti antara X dan Y-nya tidak berkorelasi atau berdiri sendiri-sendiri, tidak saling mempengaruhi. Interpretasi antara nilai ujian bahasa Inggris dan nilai ujian bahasa Indonesia tidak berkorelasi adalah nilai ujian bahasa Inggris tidak berpengaruh terhadap nilai ujian bahasa Indonesia dan sebaliknya.